Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah mengenal suara gembala. Sahabatku, kita tahu suara manusia tidak ada yang sama. Ada yang suaranya lantang, ada yang lembut, dan juga ada yang keras. Kita tentunya hafal dengan suara orang-orang terdekat dalam keluarga kita. Misalnya nih, kita sangat kenal dengan suara suami kita, suara anak, suara bapak kita, suara ibu, dan lain sebagainya. Dan tentunya banyak orang juga mengenal dan hafal dengan suara kita. Dalam keluarga tentu suami dan anak-anak pasti mengenal dengan baik suara kita. Nah, apa yang membuat suara kita dikenal oleh orang-orang terdekat kita? Pertama tentu karena kita sering berbicara dan berkomunikasi dengan keluarga kita, sehingga mereka mengenal suara kita dengan baik. Seandainya kita jarang berbicara, tentunya suara kita tidak begitu dikenalnya. Bisa juga karena suara kita lembut dan penuh kasih, maka keluarga kita selalu mengingat dan merindukan suara kita. Sahabatku, tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus mengenal kita dengan baik? Tuhan Yesus mengenal suara dan perbuatan kita karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Sahabat, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik karena Ia telah memberikan nyawanya bagi kita, yaitu domba-dombanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Dan siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari hukuman dosa yang kekal itu. Dan tentu saja menjadi dombanya. Tentu kita sudah paham tentang keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pertanyaan kita sekarang sebagai orang yang percaya dan sebagai domba-dombanya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal suaranya? Ataukah suara Yesus Sang Gembala itu belum kita kenal? Sehingga kita kadang mengikuti suara-suara yang lain yang bisa menyesatkan hidup kita. Ataukah kita sebenarnya sudah mengenal suara Yesus, tetapi kita tidak mentaatinya? Sahabatku, memang suara Tuhan Yesus tidak kita dengar secara langsung saat ini. Tetapi kita bisa mendengar suara Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui perkataannya yang sudah ditulis dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Melalui membaca keempat Injil itu, kita bisa mendengar suara Tuhan Yesus. Dan memang Tuhan Yesus ingin supaya suaranya kita dengar dan kita ikuti. Mengapa sih kita harus mendengar dan mengikuti suara Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Ia akan melindungi dan menjaga kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus juga merupakan jalan kebenaran, sehingga Ia akan memimpin kita kepada jalan yang benar. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan hidup kita dari hukuman kekal. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemimpin hidup yang akan membimbing jalan hidup kita kepada kebenaran, sehingga hidup kita tidak akan tersesat di jalan yang salah. Apakah kita pernah merasakan bimbingan dan pimpinan Tuhan Yesus, Sang Gembala dan pemimpin kita itu?
Sahabatku, tanpa mengenal suara Tuhan Yesus, kita akan menjadi domba yang gampang diombang-ambingkan oleh berbagai suara yang menyesatkan, yang membawa hidup kita pada jalan yang salah. Mari kita menyelidiki hati dan hidup kita saat ini. Suara siapa yang selama ini kita dengar dan kita ikuti? Apakah hidup kita saat ini berada di jalan yang benar? Kita perlu menyelidiki hidup kita agar kita tahu di jalan yang mana kita sedang hidup sekarang ini. Bila kita sungguh-sungguh mengenal suara Tuhan Yesus, Gembala kita yang baik itu, maka hidup kita berada di jalan yang benar. Tetapi bila saat ini kita merasa tidak berada di jalan yang benar, berarti kita sedang mengikuti suara yang lain. Nah sahabatku, masih ada waktu untuk mengenal suara Tuhan Yesus, yaitu dengan membaca semua kitab Injil. Dan setelah kita mengenal dengan baik dan jelas semua suara Tuhan Yesus Gembala kita dan mengikutinya dengan penuh ketaatan, maka hidup kita akan dipimpin oleh kebenaran dalam Tuhan Yesus. Sahabat, sebagai akhir renungan kita hari ini, saya ingin mengutip tulisan Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 23 yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabatku, jika kita mengenal dan mengikuti suara Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh Raja Daud dalam tulisannya tadi, yaitu kita tidak akan kekurangan, jiwa kita akan tenang, Tuhan akan menyertai kita terus. Kebajikan dan kemurahan akan terus mengikuti kita sampai selamanya. Dan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.